Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus Wijaya dari kelas PKB 21 NIM 062. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya, benar banget. Oke, kita mulai aja ya. Oke, sebelum kita belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan, aku mau kasih tahu dulu nih, apa sih standar kompetensi yang akan kita gunakan gitu ya. Yaitu ada kita mampu nanti memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan penerapannya. Dan untuk kompetensi dasarnya, diharapkan dengan belajar materi kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP ini, kita terutama kalian peserta didik itu mampu menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut, serta memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi. Itu berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, nanti kita akan belajar ya mengenai kelarutan, prinsipnya, dan apa sih hasil kali kelarutan itu. Itu ya. Oke, di sini ada amati gambar di bawah ini. Nah, di sini aku ada punya gambar yang udah nggak asing lagi ya tentunya untuk kita semua. Nah, gambar apa nih teman-teman? Ya, ini adalah gambar garam ya. Pasti semua udah pernah ya ini melihat garam gitu ya. Pasti pernah dong. Nah, garam ini, dari pernah nggak melarutkan garam ke air misalnya? Pernah nggak? Oke, pernah ya. Gimana kalau kita melarutkan garam itu dalam air, teman-teman? Iya, garamnya larut gitu ya dalam air. Oke, bener banget, gak salah kok. Nah, ini juga adalah salah ada yang bisa kita amati nih. Nah, ini sini ada garam kalau kita masukkan ke makanan. Nah, kalian mikir nggak, gimana sih garam itu bisa menyatu sempurna gitu dengan masakan kita? Ada yang pernah mikir kayak gini nggak? Jadi, ini tuh menunjukkan ya kalau pelajaran kimia itu, apa ya, sangat erat gitu kaitannya dengan lingkungan sekitar kita. Jadi jangan pernah menganggap ilmu kimia itu ilmu yang susah. Karena di segala sekitar kita itu sangat banyak tentang kimianya, teman-teman. Jadi kita juga harus tahu gitu sebagai terutama untuk pelajaran kimia ya. Nah, kayak di sini aku ada gambar. Nah, misalnya anggap aja ini misal garam atau CaOH, CA3OH gitu ya. Nah, misalnya ini CH3OH, aku masukkan ke dalam air. Nah, yang ini ya, kita amati yang gelas satu ini adik-adik. Ini kita masukkan ke sini ya. Nah, terus apa yang terjadi kira-kira? Ya, benar. Itunya tuh akan larut gitu kan dalam air ya. Larut sempurna ya. Jadi, benar-benar terlarut gitu. Kalau aku tambahkan lagi 4 gram garam ke gelas tadi, teman-teman. Gimana? Oke, sampai misal kita tambahin terus, itu kan berarti eh, otomatis garamnya itu akan terbentuk endapan gitu kan ya. Garamnya sudah tidak dapat melarutkan. Nah, itu nanti kita kenal dengan larutan ini teman-teman. Ada yang kenal larutan jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Oke, apa sih itu, Kak? Nah, larutan jenuh itu ya yang seperti nomor 2 ini adik-adik. Jadi ketika kita tambahkan garam terus-menerus ke air dan larutan airnya itu sudah tidak dapat melarutkan garam, itu maka larutan itu disebut dengan larutan jenuh. Kalau yang nomor 1 tadi, itu kan masih bisa melarutkan. Nah, itu disebut larutan belum jenuh. Nah, kalau yang ketiga, ini aku tambahkan lagi 5 gram garam ke gelas 3. Itu terbentuk endapan. Nah, itu namanya larutan lewat jenuh, adik-adik. Seperti itu ya. Jadi sampai sini kita paham ya mengenai pengertian dari konsep dari larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Oke, udah bisa dipahami ya untuk sampai saat ini. Kita lanjut ke next slide. Nah, ya kita review tadi ya. Jadi larutan belum jenuh tadi apa adik-adik kita review sekali lagi biar makin ingat gitu ya. Jadi larutan belum jenuh itu larutan yang masih bisa melarutkan garam ke dalam airnya. Tuh, kalau larutan tepat jenuh itu larutan yang sudah tidak dapat lagi melarutkan
garamnya. Dan kalau larutan lewat jenuh, itu larutan yang sudah tidak dapat melarutkan dan terjadi endapan di bawah. Jadi garamnya itu tenggelam sebagai endapan kristal gitu. Oke, kita next ya. Nah, jadi istilah tadi kita kenal dengan istilah ada melarut. Apa sih melarut itu? Nah, ada juga kelarutan. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini. Kalau melarut itu prosesnya adik-adik. Proses tersebar meratanya zat terlarut. Kalau dalam contoh tadi ya, garamnya itu ya, di antara zat pelarut. Zat pelarutnya itu apa, Kak? Ya, air yang kita gunakan tadi untuk melarutkan garamnya. Kayak jangan sampai bingung gitu ya, membedakan antara zat terlarut dan zat pelarut gitu. Jadi kalau zat terlarut itu zat yang lebih kecil, kalau pelarut itu yang banyak gitu ya. Oke, jadi kalau misal garam dan air tadi kan lebih banyak lebih banyak airnya, jadi yang jadi pelarut itu yang air. Zat terlarutnya adalah garam gitu. Lalu ada kelarutan. Kalau kelarutan itu apa sih? Jadi kelarutan itu jumlah maksimal dari suatu zat yang masih bisa larut dalam satu larutan. Nah, kalau dalam konteks garam tadi ya jumlah maksimal garam yang masih bisa larut dalam satu larutan. Nah, nanti dari kelarutan ini kita akan tahu itu larutan itu belum jenuh atau sudah jenuh atau yang lewat jenuh tadi. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, ya ini ada simak video. Jadi adik-adik nanti untuk bahan belajar kalian bisa menonton video ini. Jadi videonya ini tentang materi kelarutan juga dan hasil kali kelarutan. Nanti kalian bisa simak video ini untuk menambah pengetahuan kalian ya. Jadi nanti videonya ada percobaannya juga, ada eksperimennya. Jadi kalian bisa melihat gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini aku ada gambar garam tadi ya yang kalau dimasukkan ke air. Jadi teman-teman udah tahu gitu konsep dari kelarutan itu gimana, ya kan? Di kelarutan tadi itu seperti itu ya. Nah, dari kelarutan itu ada sifat-sifatnya adik-adik. Nah, apa saja sih Kak sifat-sifat kelarutan itu? Nah, ada 3. Yang pertama, sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Partikel zat terlarut dalam apa, Kak? Ya, dalam satu larutan itu. Dan kalau sifat koligatif tidak tergantung pada jenis partikel zat pelarut. Gitu ya. Oke, yang kedua itu ada sifat aditif, yaitu sifat larutan yang bergantung pada atom netral dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Oke. Lalu yang ketiga itu ada sifat konstitutif, yaitu sifat larutan yang bergantung pada atom penyusun molekul atau pada jenis atom dan jumlah atomnya. Oke ya. Dan sifat konstitutif ini menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok molekul dalam sistem. Oke, ini kita ingat-ingat ya sifat-sifat dari kelarutan itu tadi. Nah, kita ingat lagi pengertian dan rumus larutan penyangga di materi sebelumnya ya. Masih ingat nggak? Ayo, kalau masih lupa-lupa dibuka lagi ya bukunya. Oke, lanjut. Nah, materi selanjutnya tadi kakak sudah menyinggung sedikit ya. Ada kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kalau kelarutan tadi kan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut, Kak. Kalau hasil kali kelarutan itu apa, Kak? Nah, kalau hasil kali kelarutan, nah itu kita simak dulu ya. Ini, istilah kelarutan itu digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Oke, satuannya apa sih, Kak? Nah, satuan kelarutan itu biasanya dinyatakan dalam gram per 100 gram air adik-adik ya. Jadi seperti itu. Jadi diingat-ingat ya. Oke. Kalau tetapan hasil kelarutan apa, Kak? Kalau tetapan hasil kelarutan itu, nah, kan dalam suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang sukar larut, terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat itu yang larut.
Nah, jadi ketika larutan itu sudah mencapai larutan jenuh gitu ya adik-adik, itu artinya apa sih? Itu kan terjadi kesetimbangan ya antara ion-ionnya, antara zat padatnya tadi garam dengan ion-ion dalam larutannya tadi. Jadi kalau dalam garam atau NaCl itu kan ada ion Na+ dan ion Cl- gitu kan. Nah, kalau kita mau menuliskan kesetimbangan dari hasil kali padatan tadi, nah itu kita kenal dengan istilah tetapan hasil kali kelarutan ini adik-adik. Jadi hasil kali kelarutan itu tadi adalah ini apa ya, kayak perkalian dari konsentrasi gitu. Konsentrasi dari ion-ionnya. Nah, karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ion saja dan tetapan kesetimbangan hasil kali kelarutan atau KSP. Gitu ya. Jadi KSP itu untuk kita menuliskan kita menuliskan tadi apa? Kesetimbangan hasil dari padatan dengan ion-ionnya tadi ya, gitu. Nah, dari garam sendiri adik-adik itu kan nggak cuma NaCl ya kan, kita perlu tahu biar bagi pengetahuan gitu. Ada garam yang mudah larut, ada yang sukar larut itu juga ya. Jadi misalnya garam yang sukar larut itu misalnya ada NaCl kalau tadi ya, nih misal NaCl, ada Na2SO4. Nah, kalau NaCl dan Na2SO4 itu tidak punya KSP adik-adik ya. Oke. Soalnya dia ini mudah larut. Kalau yang mempunyai KSP itu hanya garam-garam yang sukar larut. Jadi sukar larut menambahkan dengan Sl gitu ya. Jadi ini tuh nggak punya KSP adik-adik. Kayak gini nggak punya KSP ya untuk garam yang mudah larut itu. Tapi kalau sukar larut, misal contohnya ada AgCl. Apalagi selain NaCl yang termasuk garam yang sukar larut, misalnya BaSO4 gitu ya. Aku tulisan di sini BaSO4. Apa ada lagi? Ayo dibantu buat nyari garam yang mudah larut apa aja. So ada CaF4 ya. Nah, banyak banget garam itu. Jadi garam itu jangan pernah mikir garam itu cuma NaCl yang garam dapur gitu ya. Terus MgF4 itu juga termasuk ya adik-adik. Nah, ini kan KSP itu kan kalian dari Mg plus dikalikan dengan AX pangkat Y gitu ya. Ini Y. Oke, jadi ini rumusnya dari tetapan hasil kali kelarutan itu. MXAY dalam bentuk solid itu diangkat menjadi XM Y pangkat Y plus aquos dan YA pangkat X min aquos. Oke, kita bisa nih ya. Nah, hubungan kelarutan dan tetapan hasil kelarutan atau KSP. Jadi tetapan hasil kelarutan itu biasanya dilambangkan dengan KSP itu tadi adik-adik. Nah, apa hubungannya Kak? Nah, ini karena KSP dan S atau kelarutan tadi, jadi kelarutan tadi dilambangkan dengan S ya adik-adik, S kecil. Itu kan sama-sama dihitung pada larutan jenuh. Ya kan? Kalau bukan larutan jenuh, itu bukan tidak punya bukan nggak punya KSP ya, yang aku bilang tadi. Kalau misalnya garamnya itu mudah larut, berarti kan dia bukan larutan jenuh kan, jadi dia nggak punya KSP. Maka antara S dan KSP, karena itu sama-sama dihitung pada larutan jenuh, maka punya hubungan yang erat. Jadi hubungannya ini AXBY itu kan XS dan YS ya. Itu XAY pangkat Y plus aquos dan Y pangkat YBX YB pangkat min X. Nah, ini rumus KSP-nya. Nah, misalnya garamnya tadi itu A Y pangkat Y plus kali B pangkat Y. Nah, ini tadi kan XY dan YS ya. Kita masukkan KSP-nya di sini. Ini XS, yang ini tadi. Terus yang YS ini, yang ini ya. Yang ini. Jadi rumus KSP-nya ini tinggal dikali adik-adik X kali. Ini jadi X, X, Y, Y, X. Dan X, Y, kayak gitu ya. Oke,
Sini ada selanjutnya kita bisa latihan soal biar lebih mudah gitu ya. Ini maaf ya kurang tepat. Nah, kita fokus ke nomor 1 terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan. Sebanyak 4,35 mg Ag2CrO4 dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2CrO4 tersebut dalam mol liter pangkat min 1. Nah, ini sudah diketahui ya. AR dari Ag, AR dari Cr, AR dari O berapa ya. Bisa dilihat. Nah, pembahasannya ini kan yang ditanyakan apa? Adik-adik nyatakan kelarutan Ag dalam mol liter pangkat negatif 1. Jadi ini rumusnya disuruh mencari kelarutan. Nah, kelarutan itu kan terjadi kalau larutannya jenuh. Larutan sama dengan molaritas larutan jenuh. Kelarutan tadi dilambangkan dengan huruf S kecil. Molaritas M besar itu rumusnya apa? M sama dengan N per V. Ini ya, dimasukkan ke sini, M sama dengan N per V. V mol ya, mol dari Ag2CrO4. Nih, tinggal ini langsung dimasukkan. Masanya itu berapa? Nah, ini kenapa kok bisa jadi massa ya? Ada yang tahu ya? Karena rumus dari massa, M, itu kan sama dengan N per V ya. Jadi massa itu N per V. Kalau M besar, itu tadi molaritas. Rumusnya N per V. Nah, ini berarti masukkan massanya 4,35. Ya, ini massa 4,35 kali 10 pangkat negatif 3. Oke. Terus dibagi MR dari AgCrO4. MR-nya di total semua. Nah, ketemunya 1,31 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau udah, kita masukkan ke rumus kelarutan. S itu sama dengan N per V. Nah, ini dimasukkan, ketemu hasil akhirnya 1,31 kali 10 pangkat negatif 4 mol liter pangkat negatif 1. Nah, lalu yang kedua ini, tuliskan rumus ketetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH 2 kali. Nah, MgOH 2 kali itu kalau dari dalam larutan itu kan terurai menjadi ion-ionnya ya. Ada Mg itu Mg2+, OH, OH-. Karena ini OH 2 kali, jadi pindah ke depan ya, Mg2+. Rumus KSP-nya berarti ya ini konsentrasi Mg2+, karena dikalikan KSP itu kan dikalikan dengan dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Ini koefisiennya kan di sini nggak ada kan, berarti ini pastinya ada koefisiennya, yaitu berapa? Nah, ini hasilnya di sini ada 1 ya, tapi nggak ditulis. Jadi, pangkat 1 dikalikan OH. Karena ini koefisiennya ada 2, maka pangkatnya ini pangkat 2. Ini seharusnya 2-nya ke atas ya adik-adik ya. Oke, udah paham ya untuk soal nomor 1 dan 2 ini? Di materi kelarutan dan hasil kali kelihatan ini kita harus sering-sering mencoba gitu ya adik-adik, mencoba latihan-latihan soal gitu. Soalnya biasanya soal kelautan itu ya soalnya udah sama seperti ini ya, disuruh menghitung konsentrasinya, maksudnya disuruh menghitung KSP-nya kayak gitu, disuruh nentuin rumusnya kayak gitu. Terus kalian juga harus hafal kayak rumus-rumus molaritas itu apa, massa, N per V itu udah basic ya, soalnya udah hafal gitu. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita tadi udah latihan soal ya, semoga udah paham semua. Selanjutnya kita menuju ke materi selanjutnya yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, apalagi ya ini gitu. Oke, kita bahas pengertiannya dulu. Ion senama. Ion senama itu ion sejenis dengan ion yang ada dalam sistem keseimbangan. Nah, lalu kalau kita belajar ion senama itu kita kenal namanya asas Leclerc gitu, teman-teman. Itu asas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada kesetimbangan kimia. Nah, jadi bunyinya asas tadi itu jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan,
Tindakan itu aksi ya. Nah, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan pergeseran yang cenderung untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Oke. Nah, ini misal AgClS direkam menjadi Ag plus aqueous dan Cl min aqueous. Nah, adanya penambahan larutan AgNO3 akan memperbesar konsentrasi ion Ag plus karena AgNO3 juga akan terionisasi dan menghasilkan ion Ag plus. Oke, seperti itu ya. Nah, reaksi yang terjadi itu ini. AgNO3 ini kan tambahkan AgNO3 ya. Jadi Ag plus NO3 min. Nah, ini pengaruh ion senama. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu keberadaan ion senama atau sejenis dalam suatu larutan justru akan memperkecil kelarutan atau es. Es kecil itu kelarutan ya. Ingat-ingat, terus yang kedua, ion senama tidak akan mempengaruhi besarnya KSP selama suhu tidak berubah atau tetap. Nah, penerapan ion senama terhadap kelarutan. Nah, ada tadi kita udah tahu gitu di sekitar kita yang KSP ya apa aja gitu. Yang kelarutan ya, kayak kita tadi belajar garam gitu. Nah, kalau dari ion senama terhadap kelarutan, penerapannya apa? Nah, ini pembentukan stalaktit dan stalagmit. Nah, itu gimana? Ada yang tahu nggak? Di ini ya, stalaktit dan stalagmit itu hampir mirip kayak gini. Ada kedua, pembentukan kerang mutiara. Kita juga memanfaatkan pengaruh ion senama, teman-teman. Lalu ada pemisahan logam dengan sulfida. Ya. Bea dan kelarutan basa. Nah, kita baca. Pada umumnya, basa mudah larut dalam larutan asam, tetapi sebaliknya akan sukar larut dalam larutan basa. Jika ke dalam larutan basa ditambahkan asam, maka konsentrasi ion H+ akan bertambah dan konsentrasi ion OH- akan berkurang. Jika ion OH- berkurang, maka kelarutannya juga akan berkurang. Jika larutan ditambahkan basa, maka konsentrasi OH- akan bertambah sehingga kelarutannya juga bertambah. Gitu. Oke. Yang next ya, masih konsep. Nah, pH kelarutan garam. Perubahan pH itu teman-teman hanya berpengaruh ketika garamnya itu sukar larut berasal dari asam lemah atau garam yang terhidrolisis sebagian dari asam lemah dan basa kuat. Oke. Oke, kita selanjut ke latihan soal. Ada pada suhu tertentu, kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 mol per liter. Tentukan harga tetapan hasil kali kelarutan. Ayo, masih ingat gak? Hasil kelarutan atau KSP tadi apa rumusnya? Jadi KSP tadi kan rumusnya itu konsentrasi garam AX plus garam GY dipangkatkan masing-masing koefisiennya gitu kan. Oke, aku mau singgung lagi nih biar kalian ingat gitu ya tentang KSP tadi. Sebelum kita lanjut ke latihan soal ini. Oke, kita coba kalian perhatikan ini contoh soal yang kakak tulis di sini teman-teman. Kalau aku ada garam ini, AgCl. Ini solid ya. Maaf tulisannya agak jelek. Nah, ini kalau diuraikan gitu ya. Jadi apa teman-teman? Jadi ion Ag plus dan apa ayo? Ag plus apa wujudnya? Aqueous. Ini aqueous ya. Dan kenapa? Cl ion Cl min aqueous. Ini ke atas ya. Nah, misalkan AgCl-nya itu kan wujudnya solid. Ini kita lanjutkan dengan S ya, kelarutan S, namanya S kecil. Ini Ag itu juga S dan Cl itu S ya. Berarti KSP-nya berapa Kak? KSP-nya ya hasil kali dari itu tadi ya, hasil kali dari ininya. Berarti S kali S, berarti S pangkat 2 kayak gitu. Lalu contoh selanjutnya misal Mg
MgF2 ya. Tadi kan sebutin contoh ini salah satu waktu di contoh garam-garam yang sukar larut ya, MgF2. Nah, MgF2 itu apa aja kalau dihitungnya? Jadi Mg2 plus dan ion Mg2 plus dan ion 2F min. Oke. Kalau Mg2 plus itu misalnya ini kita lambangkan dengan S kali dengan S ya. Nah, karena ini S di koefisiennya 1, berarti pangkat 1. S, ini karena koefisiennya 2 ya. F ini kan koefisien 2, berarti ini pangkat 2. Kayak gini. Nah, oke, kita masukkan aja gitu. Di 4S pangkat 3. Ini 0 ya. Wah. Nah, ya kita lanjut. Ini ada soal kedua, soal 3. Nah, ini kalian cari jawabannya. Kalian pelajari sendiri. Ini sudah kakak siapkan pembahasannya. Jadi yang pertama tadi disuruh menentukan KSP. Nah, ion AgIO3 diuraikan dulu. Misalkan ini S, S ya. Terus, ini dia tinggal dimasukkan. S-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalian kalikan aja. Karena koefisien 1 ya. Jadi tinggal S kali S. Itu gampang, ketemunya 4 kali 10 pangkat negatif 12. Lalu yang kedua ini ada Ag2CrO4. Kalau diuraikan tadi jadi 2 Ag plus dan CrO4 2 min. Nah, Ag kan ini kan S, ini 2 jadi 2S dan ini koefisien 1 jadi S. Berarti tinggal dimasukkan AgR, ini koefisien 2 jadi pangkat 2. Nah, ini pada pangkatnya koefisien 1 berarti tetap pangkat 1. Dimasukkan ya, dikali 2 kali S, tadi 2S pangkat 2. Dan S-nya dimasukkan menjadi 2S. Nih, 2 korok 2. Pangkat 2 dikalikan S sama dengan 4S. Nah, jadi 10 pangkat 12 sama dengan S3. Lalu soal yang ketiga juga sama teman-teman. Ini tentang Ag2CrO4. Ditentukan kelarutan AgCrO4-nya itu berapa. Ya, tinggal dimasukkan aja. Misalnya ketemu 10 pangkat negatif 5M. Oke. Oke ya, mungkin sekian itu untuk pertemuan kita mengenai materi kelihatan dan hasil kali kelihatan di pertemuan pertama ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa itu ya, karena kita sudah belajar konsep dari kelarutan dan apa itu KSP udah paham semua. Jadi untuk minggu depan mungkin kita bisa mulai eksperimen ya, kita melakukan praktikum sederhana. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok masing-masing, kita bentuk kelompok sekitar 3 gitu, satu kelompok 3 anak atau 3 sampai 4. Nah, nanti kalian membuka LKPD-nya sudah saya siapkan dan di situ sudah ada kegiatan praktikum sederhana atau percobaannya dan ada latihan soal juga. Kalian baca dulu materinya karena itu udah ada materi di awal-awal, lalu kalian kerjakan untuk di pertemuan kedua besok. Jadi pertemuan kedua setelah pertemuan pertama ini ya, pertama kan kita belajar mengenai materi konsepnya, nanti pertemuan kedua kita tinggal praktiknya gitu, kita membuktikan. Nah, nanti kita menggunakan bahan apa kalian baca di LKPD-nya itu sudah jelas semua. Dan nanti kalian juga akan menyusun tabel hasil pengamatan ya. Jadi itu sudah saya serahkan semua di LKPD-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa diingat-ingat lagi ya materi tentang sebelumnya yang tentang larut tadi biar lebih mantap gitu kalau kita belajar di materi kelarutan hasil kelarutan gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita belajar satu B dan sebelumnya itu A, tapi A-nya nggak kita pelajari dulu ya, kita kurang maksimal di pelajaran B ini. Jadi kalau kita mau maksimal di pelajaran B ya kita juga maksimalkan waktu belajar A. Kalau belum paham, kita buka lagi materinya, kita belajar lagi gitu ya. Dan kalau ada yang masih kesulitan bisa ditanyakan, gak usah sungkan-sungkan, oke? Oke, mungkin sekian itu dulu untuk materi kita ya. Mungkin kita bisa akhiri. Semoga ada bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatannya.
Jangan lupa latihan-latihan soal tadi dipelajari lagi di rumah. Kalau lagi senggang dibaca dan dipahami biar lebih paham. Dan bisa juga lihat YouTube yang telah disediakan kakak tadi ya untuk lebih mengasah ilmu pengetahuan dan bisa jadi juga berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.